Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBK Jupiter Tinamunan. Salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hari yang ke-197 tanggal 15 Juli 2024 diambil dari kitab Ulangan pasal 14 ayat 2 dengan perikop berkabung yang dilarang Allah. Sebagai natsnya pada hari ini adalah sebagai berikut. Sebab engkau umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas bumi. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kemudian bacaan pagi diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai dengan 6 dengan perikop bagian dari para imam. Dan bacaan malam adalah diambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 27, merupakan kelanjutan dari perikop hari Sabtu yang lalu. Dengan perikopnya tetap mendengar dan berbuat. Dalam hal ini ditekankan dalam ketaatan beragama yang murni dan sejati. Sekarang kita masuk pada perikop pagi ini, yaitu berkabung yang dilarang. Apakah yang dimaksud berkabung yang dilarang? Untuk orang mati ada pesan dari Musa, dikatakan begini: kamu adalah umat Tuhan Allahmu. Jadi pada waktu berkabung janganlah melukai dirimu atau mencukur bagian depan kepalamu seperti bangsa-bangsa lain. Nah, inilah pesan daripada Musa kepada bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan berkabung. Berkabung adalah proses alami dalam kehidupan kita, dan dalam kitab suci berkabung diakui sebagai bagian penting dari pergaulan manusia atau yang dialami oleh
manusia. Karena setiap orang akan tiba waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Dan kepada yang ditinggalkan tentu merasa secara badani adalah sangat bersedih. Nah, dari sini perkabungan di sini dianjurkan supaya tidak melukai diri. Artinya tidak merusak diri sendiri, termasuk mencukur rambut, ya. Tetapi pada saat kita merasa kesedihan dan berkabung, bila kita harus dan menjalankan, artinya tidak dapat dielakkan, memang perkabungan itu pasti tiba. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengingat Tuhan, ya, bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, meskipun kita mengalami kesusahan. Dalam penghiburan, Tuhan tetap ada untuk memberikan kepada kita penghiburan, dan hanya Tuhanlah yang bisa menghibur pada saat kita berkabung. Nah, kalau Salomo menuliskan, ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 4 dikatakan bahwa mengajarkan kita bahwa berkabung adalah bagian dari kehidupan. Namun kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Kemudian dilanjutkan dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 sampai 4, perhatikan waktu berkabung, ya. Memang juga mengingat bahwa kehidupan harus tetap berlanjut. Nah, jadi pada saat kita berkabung, kita harus punya suatu pandangan kehidupan tetap berlanjut. Jangan dengan perkabungan tersebut kita larut, ya, menjadi malah lupa berdoa kepada Tuhan. Saat berkabung, marilah kita memohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bersandar pada firman-Nya, ya, dan penghiburan dan mengajukan doa kepada Tuhan. Itulah pada saat kita berkabung. Karena Pengkhotbah 3 mengatakan, pasal 3 ayat 4, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, dan ada waktu untuk berdoa. Dan memang kita harus tetap simpati dan empati kepada orang yang berkabung. Maka Salomo memberikan pesan kepada kita dalam Pengkhotbah 7 ayat yang kedua, dikatakan begini: pergi ke rumah duka lebih baik
daripada pergi ke rumah pesta. Karena rumah dukalah kesudahan setiap manusia menuju life after life. Jadi rumah dukalah kesudahan manusia untuk menuju hidup setelah kehidupan sekarang, yaitu Yerusalem yang baru. Nah, kemudian kalau kita melihat perkabungan, ya, orang biasanya tanda-tanda daripada orang berkabung memakai baju hitam. Nah, kalau dalam falsafah Batak, ya, ini lebih dalam waktu dulu. Apabila suami atau istri yang meninggal dan belum mempunyai anak, atau punya anak tapi belum semua kawin anaknya atau saur rumah tua. Nah, ini perkabungan itu sangat dalam, ya. Bagi orang yang punya suami atau istri, itu pihak mertua, ya, itu harus memberikan ulos tujung. Artinya ulos yang penutup kepala. Dan itu di kampung selama 7 hari dia tidak boleh menoleh ke kiri ke kanan dan merenungi kesedihan yang ada padanya, ya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun pada saat ini dengan sudah adanya kuatnya pengaruh agama Kristen yang sudah mempunyai iman yang kuat bahwa kematian dan kelahiran adalah given atau pemberian, maka pada saat ini, ya, itu mulai sedikit-sedikit diperbaharui. Kalau dulu di kampung diberikan ulos tujung, ulos tutup kepala, dan itu 7 hari lamanya, 1 minggu, tidak boleh dibuka, ya. Dan untuk membukanya nanti adalah dari, kalau laki-laki itu dari pamannya, ya, tulangnya, bahwa masih ada yang diberikan pengganti daripada yang meninggal istrinya. Bisa dia turun ranjang atau ada abangnya, ya, naik, bisa ada gantinya. Nah, untuk perempuan itu memang adalah orang tuanya yang membuka tujungnya supaya dia tetap tabah menerima situasi itu. Nah, sekarang itu sudah zaman 90-an, ya, sudah mulai diperbaharui itu dari 80-an, ya. Artinya buka tujung bukan lagi 7 hari, tetapi cukup 1 hari setelah diberikan tujung di atas kepala. Kemudian setelah kembali dari kuburan itu di rumah baru dibuka, diberikan air putih, air sitio-tio, dan dikasihkan makan ikan ihan, ya, ikan mas, supaya dia tetap tegar dan bisa mulai pergi kemana-mana dan tidak lagi merasakan duka yang dideritanya, tidak malu-malu lagi. Dan itu sekarang diperbarui lagi, ya, bahwa karena apabila memang itu datang ke rumah itu, misalnya rumahnya berdekatan, ya, taruhlah misalnya satu kampung, itu masih bisa pulang dari kuburan, ya, ke rumah dibuka, atau misalnya satu kota, ya. Tapi kalau sudah seperti kota Jakarta,
timur, selatan, barat, Bandung segala macam, itu memang kembali dari kuburan itu susah ke rumah, jalan macet. Jadi kalau itu dilakukan, bisa-bisa tengah malam baru sampai ke rumah dia. Bagaimana memberikan terbaik? Nah, maka diambil oleh tokoh-tokoh adat. Udah, kalau begitu tujung dibuka pada saat mayat masuk dalam ambulan, baru tujung dibuka. Dan itu kalau seandainya keluarganya bukan yang benar-benar dekat sekali. Nah, tapi kalau memang keluarganya dekat sekali dan bisa satu mobil dan pulang, saya kira itu tidak layak dibuka di ambulan. Itu harus tetap di rumah. Kecuali tidak ada keluarga yang dekat dan semua hanya karena doan sahuta atau hanya kenal baik saja, itu barulah dilakukan. Artinya adat itu boleh dijalankan apabila memang sudah tidak lagi memenuhi syarat yang diperlukan. Nah, seperti contoh, saya pernah mengalami di Cikande, ya, dan sudah diputuskan raja-raja adat, tujung dibuka di ambulan, waktu ambulan mayat. Padahal kuburan dari rumahnya hanya 50 meter. Hanya 50 meter. Tapi karena aturan katanya harus itu tidak logis. Jadi bagaimanapun kita, jarak kuburan dari rumahnya 50 meter. Tapi harus dibuka di ambulan, ya, waktu di ambulan mayat ini harus dibuka di situ tujungnya. Ini tidak wajar. Maka saya minta kepada raja-raja adat waktu itu di Cikande, dia minta, akhirnya setuju, sudah dibuka di rumah saja. Toh begitu dikubur langsung pulang ke rumah, jalan kaki, ngapain harus dibuka waktu ambulan ada. Nah, itulah, jadi memang artinya memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi tidak kaku, ya. Dan tadi dikatakan oleh pengkhotbah harus menuju masa depan yang lebih baik, bahwa kita masih hidup, tidak larut dalam perkabungan tersebut. Itu tadi maksud Raja Salomo, ya. Jadi artinya melihat situasi. Nah, tapi yang tadi benar-benar tidak boleh melukai diri atau merusak diri. Ya, memang ada kalanya orang berkabung itu sampai mukanya atau di darahnya dikeluarin dari badannya, ya. Nah, tapi kalau bangsa Israel berkabung, ya, ada contoh yang baik dalam perkabungan bangsa Israel yang harus kita contoh. Memang yang lazimnya di Israel apabila berkabung itu kadang-kadang, ya, karena bondok hatinya bajunya dirobek, ya, dirobek. Nah, biasanya ada juga pakai kain karung. Kalau itu terhadap Tuhan yang benar-benar berat, seperti Nabi Yesaya, ya, pakai karung guni, ya, pakai karung guni. Nah, kemudian saya katakan tadi ada perkabungan yang baik adalah Raja Daud, ya. Raja Daud. Kenapa? Coba kita lihat. Raja Daud memang perkawinannya dengan Uria itu sangat tidak disukai oleh Allah karena dia sangat berdosa. Dan itu sudah diperingatkan oleh Nathan. Kenapa dia berdosa? Karena dicontohkan Nathan seperti ini. Ada seorang manusia yang miskin, katanya, hanya punya satu domba, anak domba, dipelihara besar dan beranak. Domba cuma satu. Datang orang kaya, punya domba banyak, lembunya banyak, sapinya banyak. Kemudian datanglah tamu si orang kaya ini. Tamu si orang kaya ini, nah, dia sayang memotong dombanya, sayang memotong sapinya. Diambillah
domba kambing yang miskin ini. Dipotonglah itu, dikasihkan. Memang ya karena dia orang kaya bisa membeli berapa saja ya. Akhirnya dipotong. Itulah diceritakan oleh Nathan kepada Daud. Datanglah Daud. Oh, itu orang itu harus dihukum mati. Itu tidak benar katanya. Wah. Daud menantang Daud kepada Nathan. Padahal Nathan itu menggambarkan bahwa dialah yang orang itu, kira-kira begitu. Apa kata Nathan? Dijawab oleh Nathan. Kamulah orangnya, katanya. Ya. Yang mengambil istri daripada Uria, ya kan? Ya, menjadi istri dia dan membiarkan Uria di peperangan mati dibunuh oleh Amon, ya. Nah, jadi begitu dikatakan oleh Nathan, Daud langsung sujud. Saya berdosa, katanya. Saya berdosa dan tolong saya diampuni Tuhan, katanya. Jadi itu dikatakan oleh Nathan kepada Daud, ya. Nah, kemudian Nathan mengatakan, ya. Nathan berkata setelah dibilang engkaulah orang itu. Nah, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah mengurapi engkau jadi raja, katanya, Israel, dan melepas engkau dari rencana Saul untuk membunuh Saul. Nah, kuberikan, ya, isi daripada rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu dalam kekuasaanmu, ya, dan memberikan Israel dan Yehuda kalau memang kurang, katanya. Seandainya itu belum cukup akan kutambah. Jadi sudah kukuasai Yehuda dan Israel. Nah, kemudian kerajaan Saul sudah kau ambil. Apakah itu belum cukup? Nah, itu kata Nathan, pesan daripada Tuhan. Nah, dalam 2 Samuel 12 ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di dalam dirimu? Ini yang dikatakan oleh Nathan. Kemudian katanya, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, ya. Istrinya, ya, kau ambil menjadi istrimu. Uria dibunuh oleh orang Amon dengan pedang. Ini disampaikan oleh Nathan kepada Daud. Nah, kemudian begini firman Tuhan, malapetaka akan kulimpahkan kepada yang dalam, ya, datang dari kaummu, katanya. Jadi malapetaka akan datang dari kaummu. Nah, keluargamu sendiri, katanya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Kau melakukan secara tersembunyi, kata Tuhan, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi jelas sekali, ya, dikatakan oleh Tuhan, dari keluargamu, kaummu. Kemudian Daud berkata kepada Nathan, ya. Nah, tadi
Lalu Tuhan mengatakan dari kaummu, kata itu benar saja, ya benar. Ya seperti Absalom, anaknya sendiri, ya kan. Gundik-gundiknya itu disetubuhi di atas istananya, ditemani istananya. Daud kabur kan, pergi. Jadi itu terjadi pada Daud ya, waktu Absalom. Nah sekarang Daud berkata kepada Nathan, aku telah berdosa pada Tuhan, telah melakukan hal yang tidak baik. Maka Daud berkata kepada Nathan, Tuhan telah menjauhkan dosamu dan engkau tidak akan mati. Nah ini Nathan, karena Daud sudah mengaku kesalahan dan berdosa kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Allah sudah mengatakan, orang yang mengaku kesalahannya akan kuampuni. Dan yang bisa diampuni adalah dosa, pelanggaran dan kesalahan, itu bisa diampuni. Kecuali kesalahan roh. Kalau kesalahan kepada roh Allah itu tidak bisa diampuni. Nah, kemudian dikatakan Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati walaupun demikian. Nah, jadi ada juga, jadi artinya ada konsekuensi diberikan kepada Daud. Walaupun demikian katanya, pastilah anak yang lahir ya bagimu dari istrimu Betseba itu akan mati. Ya sudah dikatakan itu akan mati. Ya, karena Betseba lah istri Uria yang diambil oleh Daud. Nah, kemudian setelah itu udah Nathan pergi ya ke rumah. Nah, dan Tuhan memberikan tulah atau menulahi anak yang dilahirkan ya dari bekas istrinya Uria bagi Daud, Betseba. Lahir sakit. Nah, kemudian sakitnya anaknya Daud itu. Nah, disinilah pergumulan Daud ya. Kenapa saya katakan mencontoh perkabungan Daud dan sebagai percontoh memang yang memang patut ditiru. Nah, coba kita lihat ya. Daud selamat 7 hari ya. Dia benar-benar berkabung atas penyakit daripada anaknya yang lahir dari istri bekas Uria. Penyakitnya apa? Sakitnya ya kena tulah oleh Tuhan. Nah, sakit. Daud puasa, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari. Bahkan dia tidur di tanah. Coba, tidur di tanah. Semalaman dia tidur di tanah. Tidak makan dan tidak minum ya, selama 7 hari. Coba, apa enggak benar-benar kelewatan itu, perkabungan itu ya. Tapi dia memang selalu menangis, berdoa kepada Tuhan ya. Apakah doanya tidak didengar oleh Tuhan? Karena tadi Tuhan sudah memberikan keputusan kepada dia melalui Nathan ya. Karena Nathan sudah pernah bilang ke Daud, kau akan selamat tapi anakmu itu mati. Nah, Daud berusaha nih berdoa selama 7 hari. Nah, sehingga pada hari ke-7 ya terakhir, Daud melihat pegawai-pegawainya berbisik-bisik satu sama lain. Tapi pegawai-pegawainya itu tidak berani menyampaikan kepada Daud karena mereka punya paradigma, punya kerangka berpikir begini. Sedangkan sakit dia berkabung bukan main. Ya, sampai tidak makan, tidak minum, tidur di tanah. Apalagi kalau beritanya meninggal, wah, takut mereka, tidak diberitahu. Wah, jangan-jangan, kira-kira begitu ya, jangan-jangan nanti begini. Nah,
ini manusia, ya, manusia memang mengatakan seperti itu. Tapi itu Daud mengerti. Setelah Daud melihat mereka berbisik-bisik, Daud mengatakan, anak saya mati. Dijawab oleh mereka, iya, katanya. Nah, setelah dijawab oleh mereka, iya, katanya, mati, dia langsung mandi, ganti pakaian, dan mengurapi dirinya, dan dia pergi ke rumah Tuhan berdoa. Jadi Daud berdoa di rumah Tuhan, dan dia sudah pakai baju yang bagus, dan sudah dia datang kepada pegawainya, tolong siapkan makanan, saya mau makan. Wah, ini semua aneh. Pegawai-pegawai ini kok bisa begini? Seorang raja pada waktu sakit, sedihnya bukan main, berpuasa. Pada saat meninggal, loh kok gak sedih? Ada nggak teman-teman sekarang ini seperti itu? Pada saat sakit kita tangisi, benar-benar kita minta. Tapi begitu meninggal kita malah pakai baju, tenang, minta makan. Wah, ini yang mau dicontoh dalam perkabungan, dalam bangsa Israel, terutama Daud, ya. Ini patut dicontoh perkabungan Daud. Akhirnya Daud mengatakan, setelah dia mandi, ya, sudah berdoa di rumah Tuhan, dia minta roti, minta makan. Datang pegawai-pegawainya, loh Pak, katanya, gimana ini? Kami ini bingung ini, kata teman-temannya, kata pegawai-pegawainya. Kenapa? Ya, pada saat anakmu sakit, kau sedihnya bukan main, bahkan tidur semalaman di tanah, katanya. Tidak makan, tidak minum. Kenapa? Begitu dia meninggal, kok Bapak seolah makan dan minum kayak bahagia, kira-kira begitu. Kenapa Bapak seperti itu? Daud menjawab, ya. Sekarang kita bicara. Apakah dia bisa kembali? Dan saya yang harus pergi mengikuti dia. Terus apa yang saya lakukan? Oh, inilah pertanyaan Daud. Loh, kenapa pada waktu sakit kau menangis, katanya? Saya berdoa mati-matian waktu dia sakit, memohon kepada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan kasihan sama saya. Ternyata tidak. Nah, itulah kata Daud, mudah-mudahan. Jadi kita pun, ya, walaupun kita memberikan obat atau apapun usaha segala macam kita, kalau sudah Tuhan memutuskan memang ini harus mati, sudah, maka belajarlah firman Tuhan. Untuk berkabung, kita harus mempelajari bagaimana cara berkabung yang baik, ya. Dan tadi Salomo mengatakan, ada waktu menangis, ada waktu ketawa, ada waktu melarat, ada waktu untuk bergembira. Nah, jadi pergunakanlah perkabungan itu sesuai dengan apa tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita adalah life after life, the next of Jerusalem, udah, kalau berkabung, it's okay. Karena kematian dan kelahiran pemberian dari Tuhan, given. Itulah yang dikatakan oleh Daud tadi, bahwa apakah saya bersedih dia bisa kembali? Toh kan gak bisa kembali. Terus buat apa? Waktu dia sakit, benar saya menangis, saya berusaha. Tapi waktu dia sudah meninggal, apa yang mau bisa ditangisi lagi, kata Daud. Saya yang harus mengikuti dia. Nah, ini paradigma ini memang perlu kita tanamkan sebagai kita umat Allah. Tadi dikatakan, Musa, kalian adalah umat Allah. Kalau kalian berkabung, jangan melukai dirimu, jangan mencukur rambutmu. Nah, itu.
Jadi jangan berlebihan. Marilah kita mencontoh perkabungan Daud. Pada waktu meninggal, dia pergi dulu berdoa, baru minta makan. Dan dilayani dengan baik. Diantar ke kuburan, biasa. Nah, apakah kita mampu seperti itu? Apabila kesayangan kita sendiri, anak kita, istri kita, suami kita, atau orang tua kita. Coba. Nah, memang kalau dalam orang Batak memang ya ada yang dikatakan kalau meninggal dia saur matua atau saur matua moli bulung, ya, tangannya itu tidak lagi dilipat begini, tangannya lurus. Nah, ini pun anaknya semua sudah menari, tidak perlu lagi nangis, sudah menari. Karena apa? Tanggung jawabnya sebagai orang tua diselesaikan dengan baik. Anaknya semua kawin dan punya anak, ya, sudah kawin semua, tidak ada tanggung jawab lagi. Jadi dia berhak menjadi nama tuh saur matua. Nah, kemudian ada lagi satu syarat lagi supaya dia lebih tinggi lagi derajatnya, saur matua mauli bulung. Nah, itu anaknya punya cucu, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, punya cucu. Dia berhak saur matua mauli bulung, dan tidak ada yang mendahului dia. Anaknya, ya, anaknya. Kalau cucunya tidak masalah, kalau cucunya bukan tanggung jawab dia. Tapi anaknya, laki-laki atau perempuan, belum ada mendahului dia. Atau mantunya, ya, mantunya juga tidak ada mendahului dia. Karena itu dianggap masih lengkap. Sebab kalau mantunya juga udah meninggal, itu juga timpang nantinya. Tidak ada berhak saur matua mauli bulung. Nah, dan yang terakhir adalah mondoh hondok. Wah, ini yang paling besar di adat Batak. Mondoh hondok artinya cucunya punya cucu. Wah, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi kalau sudah cucunya punya cucu, dia saur matua mauli bulung. Jadi saur matua itu punya anak, ya, dan punya kawin semua anaknya perempuan dan laki-laki, itu saur matua. Saur matua mauli bulung, ya, anaknya sudah punya cucu, ya. Nah, mondoh hondok itu cucunya punya cucu. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Nah, ini harus menari, ya. Kalau dia meninggal itu semua harus menotor, ya, menari di depan mayatnya, harus menari. Dan anehnya, ya, kalau orang Batak itu, makanya orang Batak itu paling hebat memang adatnya itu. Dan apabila dia sudah saur matua mauli bulung, ya, adatnya bisa dibuatkan pada saat dia hidup. Jadi pada saat dia hidup, dia bisa memakan adatnya, sama-sama makan dengan dia, semua keluarganya makan. Dan disitulah diberikan sulak-sulang hari apa, ya, itu namanya. Memang istilah Batak, biarlah orang Batak yang ahli adat yang tapi bisa adatnya diselesaikan pada saat dia masih hidup. Kalau sudah saur matua mauli bulung. Kalau saur matua sendiri itu masih belum. Tapi saur matua mauli bulung sudah. Itulah sempurna. Apalagi mondoh hondok, ya, di atas daripada saur matua mauli bulung, cucunya sudah punya cucu. Nah, itu. Nah, jadi kembali kita perkabungan tadi, mari kita contoh perkabungan seperti Daud, ya. Walaupun itu memang dengan risiko yang sangat besar, dia ambil anaknya daripada Betseba lahir dari dia, mantan istrinya Uria, ya. Dia memperjuangkan, tapi perjuangannya juga tetap Tuhan berkehendak lain. Memang harus itu, anak itu harus mati, ya. Dan dia tegar kembali dan juga mengampuni kesalahannya kepada Tuhan. Nah, maka dengan itu kita bisa melihat sebenarnya bagaimana kita dalam perkabungan. Kalau iman kita sudah kuat dan kita anggap bahwa kematian itu adalah given atau pemberian dari Tuhan, ya sudah. Kalau pemberian, ya kita terima dengan baik. Bukan kita tangisi, kita terima dengan baik. Bahkan kalau Paulus mengatakan kematian untung bagi saya.
Karena cita-cita saya tercapai. Cita-citanya tercapai itu ya artinya life after life itu akan kejadian. Kebangkitan nanti dia harapkan sesuai dengan Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, inilah perkabungan. Jangan sampai melukai diri kata Musa tadi, dan jangan mencukur rambut, tapi berkabunglah sepantasnya dalam kehidupan yang tetap mengacu kepada firman Tuhan pada saat kita berkabung. Nah, sekarang bacaan pagi diambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayat 1 sampai 6. Bagian daripada iman. Nah, ini. Jadi di Israel itu seluruh suku Lewi itu diberi tugas sebagai imam. Seluruh suku Lewi ya. Nah, karena itu ya tak boleh menerima bagian tanah. Jadi suku Lewi itu tidak menerima bagian tanah. Dalam pembagian tanah waktu Yosua membagi tanah kepada bangsa Israel ya, ke-12 suku kecuali Lewi. Lewi tidak kebagian tanah. Karena Lewi sudah ditentukan oleh Allah ya, di Israel mereka harus hidup ya dari persembahan dan korban-korban yang diberikan oleh umat. Jadi persembahan itu korban-korban diberikan oleh umat. Nah, kemudian mereka tidak boleh memiliki tanah seperti suku-suku lainnya, sebab Tuhanlah bagian warisan mereka seperti yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Jadi udah, kamu tidak perlu tanah, sayalah tanahmu. Tuhan mengatakan saya. Karena makanya mereka semua imam yang di Israel selalu dari orang Lewi. Kemudian bagian orang Lewi ini sudah ditentukan dalam persembahan ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Nah, jadi misalnya ya, mereka mempersembahkan korban sapi atau domba. Itu sudah ditentukan bagian Lewi yang mana. Nah, paha depan itu diambil oleh Lewi. Paha depan. Nah, kemudian rahang, kalau di orang Batak itu aliang-aliang. Ya, aliang-aliang itu diberikan kepada hula-hula. Nah, ini kepada Lewi. Ya. Nah, kemudian perut ya, termasuk itu semua bagian daripada Lewi. Nah, harus diserahkan kepada imam-imam seluruh bagian mereka. Itu udah. Jadi orang Lewi ini hidup dari melayani di rumah Tuhan. Jadi pemimpin imam di Israel tidak sembarangan. Tidak sembarangan imam. Harus diambil dari keturunan Lewi. Nah, kemudian ada lagi aturan, hasil pertama dari gandum, air anggur, ya, kemudian minyak zaitun dan bulu domba juga merupakan bagian mereka. Itu bagian mereka, Lewi. Nah, dan semua suku Israel, Tuhan Allah telah memilih suku Lewi ya menjadi imam selama-lamanya. Jadi dia terbatas selamanya. Selalu suku Lewi yang menjadi imam. Nah, bila seorang berasal ya dari kota lain datang ke kota itu, dia tetap diakui sebagai imam. Jadi imam orang Lewi itu adalah merupakan universal, berlaku bagi seluruh kota dimanapun mereka berada, karena dia tidak punya tanah. Makanya dari situ hidupnya dari persembahan daripada jemaat, dari situ hidupnya dari situ. Nah, jadi makanya kalau semua hamba Tuhan, pendeta,
penatua itu masuk dalam keturunan Lewi sebagai imam. Mereka tidak punya tanah, tapi mungkin saat ini hamba-hamba Tuhan itu mungkin banyak punya tanah juga sebagian. Nah, jadi kalau memang imam dia melayani, dia tidak punya tanah, dia cukup hidup dari hasil kerjanya sebagai imam. Nah, makanya waktu Yesus memilih 70 orang pengikutnya, ya, waktu Yesus ditolak oleh Samaria, Yesus langsung membuat tugas kepada 70 orang. Dan diberangkatkanlah 70 orang ini, 2 orang satu grup. Ya, 2 orang. Dan mereka tidak dibekali apapun, tidak bawa dompet, tidak bawa kantongan apapun, bahkan tidak pakai sendal. Kaki telanjang. Tapi pesan kepada mereka, berbicara dengan baik-baik kepada jemaat. Sampai ke rumah selalu bilang, diberkatilah rumah ini dan Tuhan memberkati. Begitu. Nah, pasti senang. Yang punya rumah senang. Ya, silakan masuk. Disitulah ya. Maka dikatakan, tapi bekerja pasti makan. Kalau dia melayani di sana, dia akan mendapat upahnya dari yang dilayani. Nah, itulah dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama memang harus imam Lewi yang menjadi imam. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sudah memilih bukan lagi harus Yahudi. Non-Yahudi juga sudah menjadi imam. Tidak harus orang Lewi. Siapa yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, silakan. Tidak harus keturunan Lewi. Dulu memang itu dikatakan. Tapi jadilah sekarang keturunan-keturunan Lewi yang beredar di seluruh dunia, termasuk di bangsa Batak, Huria, Kristen, Batak, Protestan. Sudah ditentukan. Ada memang pendeta, ada eporus, ada preses, ada resort, ada pembantu pendeta, ada penatua, ada evangelis. Semua itu adalah golongan imam. Dan mereka makan dari persembahan, ya, persembahan. Maka dulu pernah ada ipar saya pendeta. Dia selalu tegas kepada jemaat. Dan dia mengatakan, saya makan dari uang persembahan daripada jemaat katanya. Maka dia tegas mengatakan, saya makan persembahan dari jemaat. Tapi beliau sudah almarhum. Ya. Semoga beliau diterima di sisinya. Itu pernyataan beliau. Saya makan dari persembahan uang jemaat. Bukan dari hasil pertanian, bukan. Dari persembahan. Maka dia berani menyampaikan firman Tuhan. Dan dia mau melayani. Bahkan satu gereja harusnya kan ada banyak. Ada Ina, ada Sintua, dia bisa melayani sendiri. Dia memimpin dirjen, dia maragenda, dia berkhotbah. Jalankan. Pernah itu dijalankan. Ya. Nah, itulah sebagai iman. Jadi sekarang ini sudah banyak iman. Sekarang bagaimana kita menyampaikan persembahan? Allah mengatakan perpuluhan berikan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah imam-imam itulah sebagai wakil Tuhan. Ya, persembahan yang kita berikan itu adalah kepada imam, itu wakil Tuhan. Kalau Zakheus, separuh dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Nah, jadi kalau itu menggambarkan ya, kalau Raja Salomo mengatakan bahwa napasali Jahobado manangis yang merdengam basa tu napogus. Jadi kalau kita membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi boleh nggak kita punya piutang? Nggak boleh. Ada, Raja Salomo mengatakan ya. Dalam mungkin Amsal 17 ayat 27 ya, Raja Salomo mengatakan, "La pasali Jehovah do manangis yang merdengam basa tuna fokus." Artinya sama kita memberikan pinjaman kepada orang yang miskin, ya. Kita bisa menagih kepada Tuhan. Di mana ditagihnya itu? The news of Jerusalem, life after life. Tapi di dunia pun itu bisa kita terima.
Kalau kita berbuat baik, itu bisa kita terima. Bisa berapa kali lipat. Dan banyak contoh-contoh kesaksian itu. Berbuat baik, itu di dunia juga sudah diterima. Tapi apalagi nanti di surga. Itulah kira-kira perikop dalam bahwa bagian daripada iman itu adalah orang Lewi. Orang Lewi itu siapa? Keturunan Lewi, ya. Kalau lihat keturunan Lewi ya adalah ada anaknya 3 orang ya anaknya, yaitu Gerson, ya, Kehat dan Merari. Nah, keturunan mereka bisa jadi imam. Nah, kemudian Gerson ya itu mempunyai anak 2, Libni dan Simei. Nah, kemudian siapa? Musa dan Aaron. Ini orang Lewi. Nah, kemudian tadi anaknya ada Kohat, ya. Tadi Kohat itu atau Kehat itu anaknya Lewi. Dia punya anak 4. Amran, Izar, Hebron, dan Uzir. Nah, kemudian umur daripada Kehat itu 133 tahun. Nah, kemudian Merari itu punya anak Mahli dan Musi. Nah, kemudian Amran, ya, anak daripada Kehat, istri Yakehet, saudara ayahnya Kehat itu menjadi istrinya Amran, ya, melahirkan ada 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Pertama adalah Harun, kedua adalah Musa, dan ketiga Miriam. Nah, ini juga umurnya Amran juga 137 tahun, ya. Nah, kemudian keturunan daripada Harun, ya, dan Harun itu kawin kepada Eliseba, ya, anak perempuan dari Aminadab, ya, saudara perempuan Nahason, jadi istrinya. Dan lahirlah Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar, 4 anaknya. Dan inilah imam yang dipakai oleh Musa waktu melayani bangsa Israel di Gurun Sinai, ya. Nah, dan kita tahu ada kesedihan di sini. 2 anaknya Harun sebagai imam yang sudah ditetapkan, sudah bersama-sama dengan Allah selama pelayanan, tapi dia harus mati karena tidak menghormati Tuhan, yaitu Abihu, ya, dan Nadab dan Abihu. Kenapa? Mereka sedikit mungkin akan pede, ya, dan merasa bangga sudah diangkat imam, dan kalau dia bikin perapian baru pasti Tuhan akan senang, kira-kira begitu pendapat mereka. Nah, dan sebenarnya Musa tidak begitu melarang, karena itu perbuatan baru, ya silakan, karena dia imam, ya. Dibuatlah perapian baru. Nah, dan sedangkan perapian lama masih ada. Oh, mereka membuat di sana, dibuat perapian baru itu. Begitu dia membakar dupa di sana, apa yang terjadi? Turun api dari Allah, membakar mereka berdua dan mati pada saat itu. Coba. Dan imam, ya, sudah imam. Apa kata Musa? Jangan ditangisi. Nah, itu Musa memang tidak boleh bersedih, karena itu kesalahan sendiri. Itulah kata Musa, kalau kita tidak menghormati Tuhan, katanya. Ini Harun, peringatan nih. Harun. Udah, Eliezer, Itamar, bawa mayatnya kubur. Jangan ditangisi. Nanti kalau kau tangisi, kamu juga bisa mati, kata Musa kepada Harun. Awas, kalau kau tangisi, kau bersedih, kau juga ikut mati. Ya, biarkan, karena itu udah kehendak Tuhan. Tuh. Nah, jadi itulah berkabung tadi hubungannya, ya. Nah, jadi keturunan imam ini adalah dari Lewi,
dan lebih turun kepada anaknya Harun. Ya, itulah yang terkenal Imam Eliezer, dan Eliezer juga punya anak itu Pinehas. Waktu bangsa Israel keluar dari Jordan, ada perdebatan sengit antara di sebelah timur Jordan dan di sebelah barat Jordan. Sebelah timur ada 3 suku yang mendapat, yaitu Ruben dan Gad dan Manase sebagian. Nah kemudian di sini suku-suku yang lain, tapi mereka sudah antarkan, sudah pergi untuk bagi tanah. Mereka sudah dapat tanah duluan di sebelah timur. Nah tapi karena mereka sudah dipisahkan oleh sungai Jordan, wah ini Ruben dan Gad ini, wah ini kita harus bikin mesbah, kita harus bikin mesbah. Kalau nggak kita bikin mesbah, nanti cucu kita bagaimana? Kita dianggap orang yang tidak sama dengan mereka karena sudah berpisahkan Jordan. Bikinlah mesbah di sana yang megah, yang bagus. Datanglah 9 suku ya, marah. Nah 3 suku tadi sudah apa-apaan ini mereka? Kita punya mesbah, kok bikin mesbah baru? Wah ini mereka tidak tahu kalau Allah itu bisa marah. Orang Nadab sama Abihu membuat mesbah baru tuh dihantam oleh Tuhan katanya. Oh ini sebab Israel kalau ada satu orang yang dimarah itu bisa semua korban. Itu benar. Dikirimlah Pinehas. Nah Pinehas inilah anaknya Eliezer, Iman Eliezer ya. Pinehas ditanyakan kepada mereka. Akhirnya enggak, kami hanya membuat mesbah bukan untuk tempat beribadah, sebagai lambang saja bahwa kami juga keturunan Yakub dan menyembah Allah yang sama dengan kalian di sebelah barat Jordan. Itulah pernyataan mereka. Akhirnya oke, kalau begitu ya damai. Jadi memang tidak ada maksud-maksud jahat dari kalian. Mereka khawatir dibikin mesbah baru, sudah ada mesbah persembahan. Mereka datang aja ke sini kalau kira-kira begitu. Nah, tapi hanya peringatan. Nanti cucu kami, cucu kita tidak tahu. Tapi kalau ada mesbah yang sama di tempat kami dan tempat, berarti kita menyembah Allah yang sama. Sehingga di kemudian hari tidak ada perselisihan di antara suku kami dengan suku Anda yang di sebelah timur dan di sebelah barat. Itulah yang bisa diamaikan oleh Pinehas, anak Eliezer, sebagai imam dipercaya untuk mendamaikan. Jadi selalu imam yang dipanggil untuk mendamaikan. Dan di Israel pun selalu imam-imam agung ya, bahkan yang mencaci Yesus juga imam-imam agung, penjara-penjara kan imam agung ya, imam-imam agung itu. Nah, jadi inilah jam bagian daripada imam-imam di Israel sudah ditentukan oleh Tuhan Allah, imam selama-lamanya. Nah, kemudian bacaan malam yaitu diambil dari Yakobus 1 pasal 26-27. Nah, ini mendengar dan berbuat ya dalam ketaatan beragama yang murni dan sejati. Nah, ini hanya merupakan penjelasan. Bila ada seorang yang mengaku dia patuh beragama tetapi tidak menjaga lidahnya ya, maka ia menipu dirinya sendiri. Ibaratnya tidak ada gunanya. Jadi kalau dalam Batak, joloni dilat bibir, asal hidup kata. Jangan asal bicara, ya. Ya, jilat dulu bibir, ya. Jangan asal bicara. Setiap kita mau bicara, pikirkan. Kira-kira begitu. Nah, kemudian katanya, keadaan beragama yang murni dan sejati adalah menolong, ya, anak yatim piatu. Itu satu. Nah, kemudian menolong janda-janda yang menderita. Nah, kemudian menjaga diri sendiri supaya jangan ya dikuasai oleh dunia. Nah, kita lihat Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah, agar kamu bisa jadi sempurna, tahu yang baik dan menjadi sempurna. Jadi tahu kehendak Allah mana yang baik, berubah dengan budi pekerti, jangan sama dengan dunia. Ini yang ditekankan. Jadi agama yang baik dan murni dan sejati adalah
membantu orang miskin dan menolong yang mempunyai kemampuan yang tidak, dan menjaga diri supaya tetap Tuhanlah sebagai pacuan kita dalam setiap bertindak dan menjalankan tugas kita masing-masing. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi bekal bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.